kalau kita mau pemberdayaan perempuan tidak bisa hanya diperjuangkan oleh perempuan. Tetapi laki-laki yang memiliki perspektif gender itu sangat penting. Karena tepuk tangan untuk Pak Ganjar Pranowo. Karena laki-laki itu mitra ya. Biasa. Jadi waktu itu saya mau mengundurkan diri tapi ternyata sama Mas Ganjar nggak boleh. Nah, Bunda kalau membicarakan perempuan itu kan banyak sekali menerima banyak stigma ya. Gempuran stigma yang mematikan perjuangan dan kepercayaan diri perempuan. Menjadi Bunda Atikoh itu Bunda Atikoh ini kan sosok yang begitu luar biasa, mendampingi sosok yang begitu hebat dan menjadi kebanggaan Indonesia, Bapak Ganjar Pranowo. Bagaimana cara Bunda sebagai perempuan? Pertama yang dilakukan adalah bagaimana Bunda membawa diri Bunda menjadi perempuan seperti hari ini. Kemudian bagaimana Bunda mendidik Ananda Alam yang Masya Allah begitu luar biasa menjadi inspirasi generasi muda Indonesia. Dan bagaimana Bunda menjadi istri soleha yang sangat dicintai Bapak Ganjar Pranowo. Itu bagi tips untuk kita semua perempuan-perempuan agar bisa menjadi Bunda Atikoh itu bagaimana? Sebetulnya saya banyak kekurangan juga ya, banyak sekali kekurangan. Dan setiap capaian yang kita lalui itu pasti karena proses pembelajaran, karena ada realita yang kita hadapi dan ada adaptasi serta adjustment. Mungkin saya sedikit menceritakan background dulu ya. Background saya itu kehidupan awal sangat mulus memiliki masa kecil yang sangat bahagia, memiliki orang tua yang sangat menyayangi, keluarga yang sangat menyayangi. Tetapi selalu ada up and down ya dalam hidup. Seperti kalau kita kalau kebetulan saya suka naik sepeda ya. Ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Dan agar kita tidak jatuh, kita harus tetap mengayuh. Pada tahun 90 itu ibu saya meninggal. Posisinya saya waktu itu baru masuk kuliah. Kemudian 54 hari kemudian kakak saya yang sulung yang meninggal. Dan 1 tahun berikutnya adalah bapak saya. Jadi dalam jangka waktu yang sangat dekat, itu ada 3 tulang punggung keluarga yang meninggal. Ini yang benar-benar membalikkan kita menjadi sosok yang bermental pejuang. Dari saat itu saya mengatakan bahwa saya menjadi perempuan harus mandiri. Karena kita tidak tahu kapan umur kita, kapan kita tidak tahu ya. Bagaimana misalnya kalaupun sudah punya suami, kita nggak tahu apakah rezeki itu akan tetap stabil seperti itu. Jadi itulah awalnya mengapa saya tetap menjadi diri sendiri tetapi juga bekerja meskipun anak masih kecil, suami ini adjustment yang luar biasa. Pasti ibu-ibu di sini, mbak-mbak di sini yang memiliki peran ganda ya. Perempuan itu kan perannya banyak sekali ya Bu ya. Banyak sekali. Menjadi diri sendiri, bagaimana kita bisa menjadi diri sendiri. Kemudian menjadi pendamping suami, bagaimana kita bisa mensupport suami agar suami tetap bisa perform dalam dunianya, dalam dia bekerja, dalam tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan sebagai anggota masyarakat. Belum lagi tanggung jawab kita sebagai sosok sosial. Karena kalau ibu-ibu coba Bu, kalau nggak ikut Dawisma kan ya nggak enak ya Bu ya sama tetangga ya Bu ya. Meskipun di rumah kerjaannya banyak seperti itu dan kegiatan-kegiatan yang lain itu Mbak. Lah, bagaimana kita bisa membalance itu semua? Ini yang tentu setiap tahapan harus ada, kita juga adaptasi. Itu ya Mbak ya. Iya, terima kasih Bunda. Saya dengar Bunda juga ketika menikah tidak putus semangat untuk terus melanjutkan sekolah. Nah, itu dorongannya dari mana? Mungkin Bunda bisa cerita sebagai perspektif perempuan mungkin Bunda. Ya, kebetulan memang dari sisi background keluarga sangat tidak ada perbedaan ya. Kalau dari sisi pendidikan, semua anak mendapatkan kesempatan yang sama. Laki-laki atau perempuan, asalkan kamu memang punya kemampuan, ayo sekolah. Ketika saya bekerja, kebetulan waktu itu saya ASN, ada ada kalau mau apply beasiswa, ada syarat-syaratnya. Saya
minta izin sama Mas Ganjar, boleh nggak kalau saya apply untuk beasiswa. Dan alhamdulillah waktu itu mendapatkan kesempatan untuk sandwich ya di ITB sama di Jepang. Awalnya ketika saya mau diberangkatkan ke Jepang memang mau mengundurkan diri. Karena Alam masih kecil, Alam itu masih TK, tapi justru Mas Ganjar. Jadi ini kalau kita mau pemberdayaan perempuan tidak bisa hanya diperjuangkan oleh perempuan. Tetapi laki-laki yang memiliki perspektif gender itu sangat penting. Karena tepuk tangan untuk Pak Ganjar Pranowo. Karena laki-laki itu mitra ya. Jadi waktu itu saya mau mengundurkan diri tapi ternyata sama Mas Ganjar nggak boleh. Ini adalah kesempatan. Kesempatan tidak datang 2 kali. Jangan sampai nanti kita menyesal. Saya terutama menyesal karena ada kesempatan kok kita buang. Apalagi ini kan gratisan ya, gratisan malah kita dibiayai, kita mendapatkan living cost dan sebagainya. Ya alhamdulillah jadi mendapatkan kesempatan itu. Masya Allah sekali. Nah menurut Bunda nih sebagai perempuan, kenapa kita harus menempuh pendidikan tinggi? Apakah untuk mengejar karir, jabatan, atau pentingnya apa sih perempuan kenapa harus terdidik Bunda? Yang pertama tentu karena kita itu sebagai perempuan kan menjadi madrasah pertama buat anak-anak kita. Jadi ketika kita memiliki pengetahuan, memiliki wawasan, kita akan bisa mempersiapkan anak dengan baik. Misalnya di kandungan apa ya konsumsi yang paling cocok dari sisi gizinya. Kemudian ketika di kandungan apa yang bisa kita berikan untuk mendidik anak. Karena mendidik anak itu mulai dari di kandungan. Kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol, anak itu akan memiliki empati tinggi ketika mulai dari sedini mungkin sudah kita ajak ngobrol, ajak bicara, kita mulai memberikan pola asuh dari sedini mungkin. Itu Mbak. Jadi menurut saya ketika kita, karena menjadi orang tua itu kan pembelajaran seumur hidup ya, pembelajaran learning by doing. Ketika anak berusia 2 tahun itu pasti kita berbeda cara mendidiknya dibanding dengan anak yang sudah teenage, remaja atau SMA, ya itu. Jadi kalau kita ingin belajar terus, ingin tahu, nanti pasti akan ada manfaatnya. Ya, jadi ilmu tinggi itu dikejar karena kita tidak mungkin mendidik bangsa ya, melahirkan anak-anak yang berkualitas kalau seorang perempuan tidak cakap dalam keterampilan dan ilmu pengetahuan gitu Bunda. Luar biasa Bunda ada berbicara tentang pendidikan. Saya sangat terkagum-kagum oleh program-program yang disuarakan Bapak Ganjar Pranowo. Bagaimana Bapak begitu peduli terhadap pendidikan wajib berapa tahun Bunda? Wajib belajarnya kalau untuk divisi misi ya, itu 12 tahun, jadi 12 sampai SMA. Tahun. Nah itu Bunda mungkin bisa ceritakan, kira-kira program Bapak Ganjar tentang pendidikan itu kayak gimana Bun? Ya, yang pertama kalau kita mau bicara masalah penanggulangan kemiskinan, kita harus mulai dari SDM dulu. SDM, pendidikannya tinggi, kemudian dia nanti bisa berkompetisi. Sehingga misalnya kerja di perusahaan, kerja dimanapun dia bisa perform. Nah, ini 12 tahun kan berarti SMA ya, berarti SMA. Kemudian untuk vokasi, kebetulan di Jawa Tengah itu ada SMK yang sistemnya boarding school dan sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk mereka bisa magang dan semuanya itu gratis, semuanya gratis. Harapannya nanti misalnya itu bisa diadopsi, mulai dari seragam dan sebagainya untuk SMK yang boarding school itu gratis. Cuma syaratnya satu, berasal dari keluarga yang tidak mampu. Jadi semuanya anak tinggal belajar. Siapa yang mau sekolah gratis? Tepuk tangannya harus paling meriah. Anak tinggal belajar. Itu sudah banyak yang bekerja di luar negeri, ada juga yang meneruskan lagi ke S1, mendapatkan beasiswa itu. Kemudian program yang lain itu 1 keluarga miskin, 1 sarjana. Wow, itu seperti apa Bun? Jadi misalnya ada anak 1 keluarga, anaknya mungkin 2, yang 1 itu memiliki kesempatan untuk meneruskan sampai ke jenjang pendidikan perguruan tinggi. Kalau dia mampu ya, dia memiliki keinginan, passion, mau belajar itu
mendapatkan kesempatan sampai ke perguruan tinggi. Jadi satu keluarga, satu sarjana. Iya, satu keluarga miskin. Ya, yang difasilitasi dari keluarga miskin, karena kalau yang kaya biarkan bayar sendiri ya, jangan menjadi beban negara. Berarti saya nggak bisa dapat program itu, Nggak Bu? boleh, harus malah menjadi orang tua asuh. Oh Kalau Mbak iya, Novita. tepuk tangan untuk Bunda Atiko. Wah luar biasa Bunda. Sebelum lanjut ke pembicaraan berikutnya, sebenarnya saya ingin bertanya Bun. Hari ini Ananda Alam kan menjadi idola anak muda. Nah ini Bunda sebagai ibu ini bagaimana menjaga anaknya agar tidak buru-buru menikah di usia yang belum matang gitu. Tapi sebelum Ibu menjawab, saya ingin mengajak mungkin dari pejuang-pejuang keluarga di Kabupaten Trenggalek, ada dari kelompok teman-teman disabilitas, ada dari kelompok teman-teman pejuang perempuan dan kelompok rentan lainnya yang hari ini hadir di pelataran Pasar Pon. Mungkin ada 3 penanya, boleh silakan angkat tangan, tapi angkat tangannya harus angkat 3, baru boleh saya ajak ke atas. Silakan, mungkin dari kanan dulu ada, dari kiri, nah ya silakan. Silakan mungkin dibantu mic atau boleh naik mungkin ya. Mana ini? Boleh naik? Oh ya boleh naik. Ya, naik Bu, biar berkahnya Bunda Atiko nanti nular ke Ibu. Alhamdulillah. Silahkan.